Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Serahan dengan NIM 11011900123. Di sini saya akan membahas pra-UAS saya atau tugas besar literasi data, yang dimana bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasi, serta mengkomunikasikan data. Dengan judul tugas saya yaitu bagaimana pengaruh pandemi terhadap pengangguran yang ada di Indonesia. Kita masuk saja yang pertama yaitu pada ringkasan, yaitu dalam pandemi memiliki pengaruh besar di dunia pekerjaan, terutama hilangnya pekerjaan yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, ataupun seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam tugas literasi data yang saya kerjakan akan membahas tentang bagaimana pengaruh pandemi terhadap pengangguran. Latar belakang yang menyebabkan saya memilih atau meneliti tentang pengaruh angka pandemik terhadap angka pengangguran, yaitu diakibatkan karena COVID-19, yang dimana COVID-19 bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia, dan WHO pun juga telah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh masyarakat Indonesia yang terkena COVID dengan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dari tahun 2019. Kita masuk saja ke analisis datanya. Yang pertama, analisis data tentang grafik masyarakat yang terkena COVID-19 di Indonesia, yaitu sebagai variabel X-nya. Dapat dilihat grafik masyarakat terkena COVID-19 di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya. Saya mengambil bulan dan tahun yang dimulai dari Februari 2019 hingga Agustus 2021. Pada Februari dan hingga Agustus 2019, belum ada jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 di Indonesia. Dimulai pada Februari 2020, sebanyak 2 orang, atau 0,00002 juta masyarakat Indonesia. Dan pada Agustus 2020 terdapat 0,17 juta masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19 Indonesia atau sebanyak 170.000. Dan Februari 2021 terdapat 1,3 juta masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19. Dan pada Agustus 2021 terdapat 3,9 juta masyarakat Indonesia yang terkena COVID. Pada grafik jumlah masyarakat terkena COVID-19 di Indonesia, terjadi peningkatan dari bulan ke tahunnya. Kemudian saya lanjutkan kepada grafik jumlah pengangguran di Indonesia, yaitu variabel Y-nya. Bulan dan tahun yang saya pilih sama dengan variabel X yang terkena COVID-19 di Indonesia. Dimulai dari Februari 2019 hingga Agustus 2021. Dan jumlah pengangguran di sini dalam bentuk juta, yaitu pada Februari 2019 6,8 juta, Agustus 2019 7 juta, Februari 2020 6,9 juta, Agustus 2020 9,8 juta, Februari 2021 8,75 juta, dan Agustus 2021 terdapat 9,1 juta. Dapat dilihat di sini grafik dari Februari 2019 hingga 2021 terjadi peningkatan dan penurunan dari jumlah pengangguran di Indonesia. Kita masuk kepada uji statik. Uji statik yang saya gunakan yaitu regresi linear sederhana, dan di mana saya hanya menggunakan 2 variabel saja, yaitu tentang jumlah masyarakat Indonesia yang terkena COVID sebagai variabel X dan variabel Y-nya yaitu jumlah dari pengangguran yang ada di Indonesia. Dapat dilihat di sini multiplier R-nya yaitu 0,513, yang dimana adjust R-nya 0,07. Hanya sekitar 7% saja yang terkait dengan variabel X dan Y. Dan signifikan F 0,297255 lebih besar daripada alfa, sehingga jumlah masyarakat Indonesia tidak mempengaruhi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia sesuai yang saya dapatkan dari grafik variabel X dan Y. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan yaitu sesuai dengan hasil dari uji statik linier, yaitu bahwa jumlah yang terkena COVID
tidak mempengaruhi angka dari pengangguran, dikarenakan signifikan F yang telah saya buat atau telah saya hitung melalui Excel lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, yang menyatakan bahwa jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1. Artinya, semua variabel independen bebas tidak memiliki secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Data-data yang saya ambil yaitu dapat dilihat dari daftar pustaka. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah.